يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor, dan pengalaman supranatural yang sulit dijelaskan akan menemani malam kalian. Matikan lampu jika berani, gunakan earphone, dan pastikan kalian mendengarkan sampai akhir. Karena terkadang yang paling menyeramkan bukanlah hantu yang terlihat, melainkan sesuatu yang selama ini bersembunyi di sekitar kita. Di tengah hamparan sawah yang luas dan berhempas pulas diterpa angin, terletak Desa Karanganyar, sebuah desa tua yang masih kental memegang adat istiadat dan warisan leluhur. Di sini, setiap waktu, setiap hari, dan setiap pasaran Jawa memiliki makna dan perhitungan tersendiri bagi kehidupan warganya. Namun, ada satu hal yang paling ditakuti dan selalu diingat oleh semua orang tua di desa itu. Orang yang meninggal dunia pada hari Selasa Kliwon tidak akan mudah beristirahat. Hari itu adalah pertemuan unsur api dan tanah di mana kabut gaib turun dan makhluk halus berkuasa penuh mencari mangsa atau jiwa untuk diperebutkan. Konon, mereka yang meninggal di hari itu, jika semasa hidupnya tidak memiliki amal yang cukup atau memiliki sifat buruk yang mendominasi, arwahnya akan terjebak di batas antara dunia nyata dan alam baka. Jasadnya menjadi berat tak terkira, sukar diurus, dan seringkali membawa gangguan bagi siapa saja yang berani mendekat atau mengurusnya. Dan kisah ini bermula dari sosok Pak Slamet. Pak Slamet, lelaki berusia 70 tahun itu dikenal sebagai sosok yang keras, kikir, dan pemarah. Ia hidup sebatang kara di sebuah gubuk tua di pinggir desa dekat dengan hutan bambu yang angker. Selama puluhan tahun tinggal di sana, Pak Slamet jarang sekali bertegur sapa dengan tetangga. Jika ada yang meminta tolong, ia akan menolak dengan kasar. Jika ada tetangga yang berbuat kesalahan kecil, ia akan mendendamnya bertahun-tahun. Ia orang yang kaya hasil menimbun harta, tapi hatinya kering kerontang bagai tanah yang tak pernah disiram hujan. Tidak ada yang menyayanginya, dan ia pun seolah tidak peduli pada siapapun. Malam itu, langit terlihat kemerahan di ufuk barat meski hari sudah mulai gelap. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan hingga terdengar suara gemerisik yang tidak biasa. Jam dinding di balai desa berdentang tepat pukul 12 malam saat tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari arah gubuk Pak Slamet. "Pak Kepala Desa, Pak Modin, tolong Pak Slamet meninggal." Berita itu menyebar secepat kilat, bak api menyambar jerami kering. Para tokoh masyarakat segera berkumpul. Pak Kepala Desa, Pak Modin, dan beberapa tetua adat berjalan bergegas menuju gubuk tua itu. Di tengah perjalanan, Pak Modin menengadah ke langit lalu berbisik pelan pada Pak Kepala Desa. "Lihat hari ini, Pak. Kalender Jawa menunjukkan hari ini Selasa Pasaran Kliwon. Bahaya besar ini. Ingat pesan orang tua dulu, jenazah seperti ini tidak boleh dibiarkan kosong, tidak boleh ditinggal sendirian, barang sedetik pun. Dan pemakamannya harus tuntas sebelum matahari terbit, sebelum hari berganti menjadi Rabu." Pak Kepala Desa mengangguk berat, wajahnya berkerut cemas. Kita tetap harus mengurusnya sesuai syariat dan kewajiban kita sebagai sesama manusia. Tapi kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati.
Sesampainya di gubuk Pak Slamet, suasana langsung terasa mencekam. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang, padahal cuaca di luar cukup panas. Lampu minyak yang dibawa warga berkedip-kedip, nyalanya naik turun seolah ditiup angin meskipun semua jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Di atas tikar usang, terbujur kaku jasad Pak Slamet. Namun, pemandangan itu membuat semua orang yang ada di sana menahan napas, kaget. Wajah Pak Slamet tidak seperti wajah orang meninggal pada umumnya yang terlihat tenang. Wajahnya berkerut masam, mulutnya sedikit terbuka seolah sedang mengumpat atau berteriak, dan matanya sedikit terbuka menatap ke arah langit-langit dengan tatapan tajam, dingin, dan penuh kebencian. Kulitnya yang sudah mulai pucat terlihat berwarna agak kehitaman di beberapa bagian, seolah terbakar hawa panas yang keluar dari dalam tubuhnya sendiri. "Kenapa wajahnya seperti itu?" tanya salah satu warga dengan suara gemetar, seperti orang yang sangat marah dan tidak terima mati. "Itulah tandanya," jawab Pak Modin sambil mengeluarkan kain kafan dan perlahan mendekat. Ia pergi dalam keadaan hatinya keras, dan hari ini kekuatan alam sedang tidak berpihak padanya. "Ayo, bantu saya menutup matanya dan membungkusnya. Jangan banyak bicara, perbanyak doa." Namun, hal aneh mulai terjadi sejak saat itu. Saat Pak Modin mencoba menutup mata Pak Slamet, jari-jarinya terasa seperti menyentuh batu yang keras dan kaku. Mata itu sulit sekali ditutup, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya agar tetap terbuka. Butuh usaha keras dan bacaan doa yang lauder dari Pak Modin hingga akhirnya kelopak mata itu tertutup rapat. Proses memandikan pun tidak kalah menyeramkan. Air yang digunakan untuk memandikan, yang seharusnya jernih, perlahan berubah menjadi keruh dan berbau anyir bercampur bau tanah basah yang sangat menyengat. Tubuh Pak Slamet terasa sangat berat, kaku, dan dingin sedingin es batu, meskipun baru saja meninggal beberapa jam yang lalu. Setiap kali warga menggeser posisi tubuhnya, terdengar suara gesekan kasar dari dalam rongga dadanya, suara kruk, tak kruk, yang pelan namun jelas terdengar di keheningan malam. Seperti ada yang bergerak di dalamnya, bisik seorang ibu-ibu sambil menutup mulutnya, berusaha menahan rasa takutnya. Para tetua desa hanya diam dan terus membaca doa. Mereka tahu apa yang sedang terjadi adalah pertanda bahwa arwah Pak Slamet sedang diperebutkan. Di luar sana, di balik kabut tebal yang mulai turun menyelimuti desa, ada banyak pasang mata makhluk halus yang menunggu ingin membawa jasad itu pergi karena dianggap milik mereka, milik hari Selasa Kliwon. Setelah prosesi pembungkusan selesai, masalah besar berikutnya muncul. Siapa yang berani mengangkat jenazah ini? Banyak pemuda desa yang mundur perlahan, takut terkena nasib buruk atau gangguan. Hanya ada 4 orang yang maju ke depan. Salah satunya adalah Dimas, pemuda berusia 25 tahun yang dikenal berani, kuat, tapi agak sembrono dan kurang percaya pada hal-hal mistis. Baginya, mitos hanyalah cerita orang tua zaman dulu. "Apa sih yang ditakutkan?" kata Dimas dengan nada berani, mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. "Cuma jasad orang biasa. Mari kita selesaikan cepat, biar kita bisa istirahat." Keempat pemuda itu, Dimas, Rian, Budi, dan Joko, bersiap di keempat sudut keranda kayu yang sederhana itu. Pak Modin memberikan petunjuk terakhir, "Ingat, begitu diangkat, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, dan jangan sekali-kali meletakkan keranda ini di tanah sebelum sampai liang lahat. Teruslah berdoa, sekecil apapun. 1, 2, angkat," perintah Dimas. Keempat pemuda itu mengerahkan seluruh tenaganya. Otot lengan dan leher mereka menegang, urat-urat timbul di kulit, wajah mereka memerah hebat menahan beban. Tapi keranda itu tidak bergeser sedikit pun. Rasanya seperti mereka mencoba mengangkat sebuah batu besar seberat 1 ton yang tertanam di dalam tanah. Keringat dingin langsung membanjiri seluruh tubuh mereka dalam sekejap. Aduh, berat sekali. Ya Allah, beratnya bukan main. Keluh Budi yang sudah terengah-engah. Seperti ada 1 orang lagi yang duduk di atas peti ini.
Dimas mulai merasa tidak nyaman. Ia merasakan bahunya seolah ditekan oleh beban yang terus bertambah berat setiap detiknya. Ayo, coba lagi, kita harus kuat, angkat. Mereka mencoba lagi dengan kekuatan penuh, dibantu dorongan dari beberapa bapak-bapak di belakang. Kali ini keranda itu terangkat sedikit, namun disertai suara gesekan kayu yang sangat kasar dan suara dengungan rendah yang keluar dari dalam peti. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang menahan amarah yang meluap-luap. Grrr. Seketika suasana di sekitar rumah duka menjadi hening total. Hanya terdengar suara doa lirih dari para tetua. Angin di luar berhembus semakin kencang, membuat daun-daun kering beterbangan dan menghantam dinding bambu rumah. Perjalanan menuju makam desa adalah mimpi buruk yang sesungguhnya. Jarak dari desa ke pemakaman sebenarnya hanya sekitar 500 meter, melewati jalan setapak di tengah sawah dan kebun warga. Biasanya perjalanan itu memakan waktu 10 menit. Namun malam itu rasanya seperti berjalan sejauh bermil-mil di tengah neraka. Kabut putih tebal tiba-tiba turun menutupi segalanya. Jarak pandang menyempit hanya sekitar 1 meter di depan mata. Cahaya obor yang dibawa beberapa warga hanya mampu menembus kabut itu sejauh jangkauan tangan, menyisakan kegelapan pekat di sekeliling mereka. Dimas yang berjalan di posisi paling depan mulai mencium bau yang sangat tidak sedap. Campuran bau bangkai, belerang, dan tanah basah yang menguap naik ke hidungnya membuatnya ingin muntah. Ia juga merasakan sesuatu yang janggal. Di sela-sela langkah kakinya, ia sering mendengar langkah kaki lain yang beriringan dengannya. Bukan langkah kaki teman-temannya, tapi langkah kaki yang berat, berirama, dan berjalan berjejer di sebelah kanan dan kirinya. Padahal saat dilihat sekilas, tidak ada siapa-siapa. Kalian dengar itu? Tanya Rian dengan suara bergetar, hampir menangis. Suara langkah kaki di sebelah kita. Jangan dipedulikan, terus jalan. Seru Pak Kepala Desa dari belakang. Suaranya terdengar tegas meski terselip rasa takut. Tiba-tiba dari dalam keranda kayu yang mereka pikul, terdengar suara yang membuat darah seluruh warga yang mengiringi itu berdesir hebat. Suara napas panjang, berat, dan terdengar sangat marah. Semua orang berhenti melangkah seketika. Hening, sunyi senyap, hanya suara angin menderu di kejauhan. Itu bukan angin, bisik Joko. Wajahnya sudah pucat pasi bagai kain kafan. Itu suara dari dalam. Pak Slamet bernapas lagi. Mustahil, gumam Dimas. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya saling beradu. Ia merasa bahunya hampir patah menahan berat yang kini rasanya berlipat ganda. Belum sempat ada yang menjawab, angin kencang sekali lagi menerjang rombongan itu. Kali ini anginnya begitu kuat hingga kain putih penutup keranda tersingkap ke atas, terlempar oleh hembusan angin, memperlihatkan bagian atas jenazah yang terbungkus kain kafan. Dan di balik kabut putih yang berputar-putar di sekeliling mereka, di bawah cahaya remang obor yang goyah, Dimas melihat pemandangan yang akan menghantuinya hingga sisa usianya. Di samping tubuh Pak Slamet yang terbaring kaku, tepat di sisi kirinya ada sesuatu yang terbawa kabut, sesuatu yang ikut dipikul bersama jenazah itu. Sosok itu tinggi besar, kulitnya hitam legam seolah tidak terkena cahaya sama sekali. Tubuhnya gersang dan kurus kering dengan tangan yang panjang menggantung hingga ke pinggang. Kepalanya besar, bertanduk kecil yang runcing ke atas, dan matanya menyala merah terang, seperti bara api yang membara di dalam kegelapan. Makhluk itu berlutut di atas dada jenazah Pak Slamet, tangannya mencengkeram sisi keranda kayu itu dengan kuat. Saat Dimas menatapnya kaget, makhluk itu perlahan menolehkan kepalanya ke arah Dimas. Bibirnya yang lebar tersenyum, membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan runcing, meneteskan cairan kental berwarna kehitaman. Dan kemudian, sebuah bisikan terdengar sangat jelas, tepat di dalam telinga kiri Dimas, parau, berat, dan menakutkan. Dia milik kami. Dia lahir hari kami, dia mati hari kami. Dia milik Selasa Kliwon, kalian tidak boleh mengambilnya dari kami.
Dimas menjerit histeris. Ia hampir melepaskan pikulannya karena ketakutan luar biasa. Keranda itu miring ke satu sisi, membuat warga lain berteriak kaget. "Tahan, jangan jatuhkan, kuatkan iman kalian," teriak Pak Modin sambil berlari mendekat, mengayunkan tangannya seolah mengusir sesuatu dan membacakan doa dengan suara yang menggelegar di tengah kabut. "Bismillah, pergilah, ini hak Allah, ini kewajiban kami." Kekuatan doa dan suara lantang Pak Modin seolah memberikan kekuatan baru. Sosok hitam itu perlahan memudar tertiup angin. Namun berat beban itu tidak berkurang sedikit pun. Malah kini terdengar suara-suara bisikan banyak orang yang bersahutan di sekeliling mereka, suara-suara yang memanggil nama Pak Slamet, suara tawa yang mengerikan, dan suara tangisan yang menyayat hati. Dengan sisa tenaga yang ada, dengan napas yang tersengal-sengal karena ketakutan dan kelelahan, keempat pemuda itu berlari kecil menuju lokasi pemakaman yang sudah terlihat samar-samar di kejauhan. Mereka tidak peduli lagi jalanan bergelombang atau akar pohon yang menghalangi. Yang ada di pikiran mereka hanya satu: cepat selesaikan ini sebelum terlambat. Sesampainya di liang lahat, keajaiban terjadi. Saat keranda kayu itu mulai diturunkan ke dekat lubang tanah yang sudah digali, berat yang menimpa bahu mereka hilang seketika. Rasanya keranda itu menjadi kosong, sangat ringan, seolah tidak ada apa-apa di dalamnya. Beratnya hilang, gumam Budi dengan napas berat. Seperti isinya sudah pergi. Para tetua desa segera menurunkan jenazah ke liang lahat. Saat wajah Pak Slamet dibuka sedikit untuk menghadap ke arah kiblat, mereka melihat hal yang aneh namun sedikit melegakan. Wajah Pak Slamet yang tadinya kaku, marah dan menyeramkan, kini terlihat lebih tenang. Senyum menyeramkan itu hilang, kerutan di dahinya menghalus. Namun di sudut bibirnya terlihat sisa jejak warna hitam yang perlahan memudar. Prosesi pemakaman diselesaikan dengan sangat cepat, tanah segera ditimbun, gundukan tanah dibentuk, dan doa dipanjatkan dengan sekuat tenaga. Warga desa segera meninggalkan pemakaman itu sebelum kabut semakin tebal menutupi jalan pulang. Pak Modin sempat berhenti sejenak menatap gundukan tanah baru itu dengan pandangan penuh makna. "Kamu orang yang keras kepala saat hidup," ucapnya pelan, hanya terdengar oleh angin malam. "Dan kamu keras kepala juga saat mati. Kamu susah dilepaskan, susah diantar. Semoga perjalananmu sekarang lebih mudah dan semoga damai menyertaimu di sana." Sejak malam itu, tidak ada satupun warga desa Karanganyar yang berani lewat di dekat pemakaman desa pada hari Selasa Kliwon. Konon, setiap kali pasaran itu tiba, sering terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak dari arah makam tua itu, disertai suara langkah kaki berat yang berjalan berputar-putar di sekitar gundukan tanah, seolah Pak Slamet masih berkelana, masih mencari jalan pulang, atau masih membawa serta makhluk-makhluk halus yang mengikutinya saat ia meninggal dunia di hari yang terlarang itu. Itulah kisah horor yang bisa saya bagikan malam ini. Jika kalian memiliki pengalaman mistis atau cerita menyeramkan yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada.